Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. BNNP Bali gagalkan peredaran narkoba senilai 17 miliar rupiah. Sejumlah sekolah di Kabupaten Gianyar mengalami defisit atau tidak mendapat siswa baru untuk tahun ajaran baru 2025-2026. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai menanam 6.000 bibit mangrove di Mangrove Arboretum Park, Denpasar Selatan. Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Bali menggagalkan peredaran narkoba senilai 17 miliar rupiah lebih selama periode Juni hingga Juli 2025. 8 tersangka ditangkap dan 2 diantaranya warga negara asing, anggota jaringan internasional. Seluruh tersangka hadir dalam konferensi pers yang digelar Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali pada akhir pekan lalu. 2 tersangka warga negara asing tersebut yakni warga negara Brazil yang menyelundupkan kokain seberat 3 kg dan seorang lagi warga negara Afrika Selatan yang membawa 1 kg sabu-sabu. Mereka ditangkap di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali pada Minggu 13 Juli 2025 lalu. Sementara 6 tersangka lain kurir narkoba yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia. Menyita barang bukti berupa sabu seberat 1.605,43 gram neto berat bersih dan kokain 3.089,36 gram neto, serta mengamankan 8 tersangka yang merupakan bagian dari jaringan lokal, jaringan antar wilayah, dan jaringan internasional. Dengan penangkapan para tersangka, BNNP berhasil menyelamatkan 15.000 orang dari bahaya narkoba. Para tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang penanggulangan peredaran gelap narkoba dengan ancaman hukuman hingga pidana mati. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Video viral yang memperlihatkan seorang pengamen terluka parah di Jalan Taman Pancing, Denpasar bukan korban penganiayaan. Polresta Denpasar memastikan si pengamenlah yang melukai dirinya sendiri. Berdasarkan rekaman kamera pengawas di sebuah rumah kos di Jalan Glogor Carik, Gang Leli pada Kamis 24 Juli, pria bernama Joko Susilo tiba di kos temannya dalam keadaan mabuk. Namun tanpa alasan jelas, Joko yang sehari-hari mengamen masuk ke dalam kos temannya, lalu mengambil parang dan menebaskan ke tangan kirinya. Penghuni kos lainnya lalu membawa korban ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Apesnya lagi saat dibonceng ke rumah sakit, korban sempat terjatuh dari motor dan terekam kamera warga yang melintas. Yang bersangkutan masuk ke kamar salah satu kos di lokasi, lalu mengambil parang, langsung menebas tangannya sendiri, tangan kiri. Tapi kalau yang viral di media sosial kan sempat dikatakan pembacokan, berarti nggak benar? Nggak benar. Bahwa yang bersangkutan memotong tangan sendiri, tangan kirinya, karena dalam kondisi mabuk. Belum diketahui motif korban melukai dirinya sendiri, karena saat ini ia masih menjalani perawatan di rumah sakit dan belum bisa dimintai keterangan. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Sejumlah sekolah di Kabupaten Gianyar mengalami defisit siswa alias tidak mendapat siswa baru untuk tahun ajaran 2025-2026. Di Desa Pejengkawan, Kecamatan Tampak Siring, Gianyar, rata-rata sekolah dasar di daerah ini hanya memperoleh siswa di bawah 10 orang. Bahkan sekolah dasar nomor 3 Pejengkawan tahun ajaran kali ini sama sekali tidak mendapatkan siswa. Kondisi ini menyedihkan
Karena 2 tahun lalu, sekolah ini juga mengalami nasib yang sama. Padahal sesuai aturan pemerintah, setiap rombongan belajar atau rombel harus terdiri dari 28 siswa sekolah dasar. Jumlah ini dinilai efektif untuk proses belajar mengajar. Jumlah siswa yang ada di SD Negeri 1 Pejengkawan, seperti yang katakan tadi, untuk kelas 1 barunya diterima 9 orang, kemudian untuk kelas 2-nya itu 5 orang, untuk kelas 3-nya 14 orang, kemudian untuk kelas 4 6 orang, kelas 5 9 orang, dan kelas 6-nya 6 orang. Warga Pejengkawan berharap pemerintah segera mengambil tindakan karena kondisi ini bisa berdampak psikologis bagi siswa. Warga mengaku sudah menyampaikan keluhan ini kepada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Gianyar, namun hingga kini belum direspon. Tindak lanjutnya seperti apa nanti sikap? Ya, kita menunggu permen aja dari atasan sesuai apa yang pengarahan dari Pak Kepala Dinas. Bagaimana ke depannya kita sebagai kepala sekolah PLT hanya menunggu permen dari Bapak Kepala Dinas. Untuk sekolah yang di sini perlu ada yang tidak dapat murid, perlu adanya titiang rapat nanti dengan tokoh-tokoh masyarakat dan komite dan beberapa guru-guru yang ada di Desa Pejengkawan. Di Desa Pejengkawan ada 3 sekolah dasar negeri. Setiap sekolah wajib menerima calon siswa 2 Banjar dari 6 Banjar di desa. Namun akibat rendahnya angka kelahiran dan orang tua yang memilih menyekolahkan anaknya keluar desa, maka banyak sekolah kehilangan siswa setiap tahun ajaran baru. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Aman di kita.